Ruang publik baru-baru ini dihebohkan oleh tuduhan yang sudah tidak asing lagi, namun sangat meresahkan. Tuduhan seputar keaslian ijazah Universitas Presiden Joko Widodo kembali muncul, menimbulkan keraguan dan memicu diskusi luas di berbagai platform. Isu ini, meskipun bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia, kembali menguat dan menuntut perhatian dari publik maupun pihak berwenang. Sifat klaim semacam ini, yang menyasar kualifikasi pendidikan pemimpin tertinggi negara, tentu memiliki bobot yang signifikan. Tuduhan-tuduhan ini, yang seringkali diperkuat melalui saluran penyebaran cepat media sosial, dengan segera menjadi pusat perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan muncul, dan skeptisisme, baik beralasan maupun tidak, mulai merasuki wacana publik. Oleh karena itu, munculnya kembali tuduhan khusus ini memerlukan respons yang jelas, menyeluruh, dan transparan untuk membuktikan atau menyanggah klaim tersebut secara definitif. Gelombang tuduhan baru-baru ini mengenai ijazah Presiden Joko Widodo tidak muncul begitu saja. Hal ini dipicu oleh tindakan spesifik dan pernyataan publik. Pemicu signifikan untuk pemeriksaan ulang ini adalah laporan resmi yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis, sebuah kelompok yang keprihatinannya secara resmi disampaikan dan ditandatangani oleh Egy Sujana. Langkah formal ini mengubah perbincangan umum dan spekulasi daring menjadi masalah yang memerlukan perhatian resmi dari aparat penegak hukum. Keterlibatan tokoh publik seperti Egy Sujana memberikan visibilitas tertentu pada tuduhan tersebut, memastikan tuduhan itu tidak mudah diabaikan. Tantangan bagi publik dan pihak berwenang adalah menyaring berbagai informasi dan fokus pada fakta yang dapat diverifikasi. Menanggapi laporan resmi dan keresahan publik yang timbul, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dikenal luas sebagai Bareskrim Polri, secara resmi memulai penyelidikan. Dimulainya penyelidikan formal oleh lembaga penegak hukum terkemuka tersebut merupakan perkembangan penting yang menjanjikan pendekatan metodis dan berbasis bukti untuk menyelesaikan kontroversi ini. Break time. Mandat Bareskrim Polri dalam kasus ini jelas memeriksa secara teliti klaim ijazah palsu dan menentukan apakah telah terjadi tindak pidana. Penyelidikan ini bukan sekadar tinjauan sepintas, melainkan pendalaman terhadap catatan dan proses yang mendasari pemberian gelar presiden. Tujuannya adalah untuk menetapkan, tanpa keraguan yang beralasan, keaslian atau ketidakaslian kredensial akademik yang dipersoalkan tersebut. Penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap tuduhan seputar ijazah Presiden Jokowi ditandai dengan pendekatan yang teliti dan sistematis dalam pengumpulan dan verifikasi bukti. Landasan dari proses ini melibatkan perbandingan langsung dan menyeluruh antara ijazah S1 Presiden yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dengan dokumen otentikasi yang dimiliki oleh universitas itu sendiri. Selain pemeriksaan fisik ijazah dan perbandingannya dengan catatan resmi UGM, tim investigasi kemungkinan besar mendalami berbagai bukti pendukung yang lebih luas. Ini dapat mencakup transkrip akademik, dokumen registrasi, catatan mata kuliah, dan penyerahan skripsi, serta kesaksian dari pejabat universitas atau bahkan mantan teman sekelas yang dapat menguatkan kehadiran dan kelulusan presiden. Tujuannya adalah untuk membangun gambaran yang komprehensif, menjadikan dua aspek backlight faktual. Setelah periode investigasi yang tekun dan pemeriksaan cermat terhadap semua bukti yang tersedia, Bareskrim Polri menyampaikan temuannya yang sangat dinantikan. Pengumuman resmi tersebut membawa kejelasan yang signifikan terhadap kontroversi ini. Pada hari Kamis, 22 Mei 2025, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandhani Raharjo Puro, secara resmi menyatakan bahwa penyelidikan telah selesai. Temuan utamanya adalah bahwa ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada memang asli. Pernyataan ini didasarkan pada perbandingan yang ketat dengan catatan UGM yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut identik dan sah. Yang penting, Brigadir Jenderal Juhandhani Raharjo Puro juga mengumumkan bahwa penyelidikan tidak menemukan bukti adanya tindak pidana terkait ijazah tersebut.
Sebagai konsekuensi dari temuan ini tidak adanya unsur pidana, Bareskrim Polri secara resmi menyatakan bahwa penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dihentikan. Menyusul diskusi yang sedang berlangsung dan upaya investigasi Bareskrim Polri, tokoh-tokoh politik terkemuka mulai menyuarakan pandangan mereka. Di antaranya adalah Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Berbicara kepada pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat, 23 Mei 2025, Bahlil menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat terhadap tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo mengenai ijazahnya. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai keterlaluan, sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang menyampaikan bahwa sesuatu itu berlebihan atau sudah melewati batas, yang mencerminkan kekecewaannya yang mendalam terhadap sifat dan kegigihan klaim tersebut. Bahlil Lahadalia lebih lanjut menyatakan bahwa ia secara pribadi tidak pernah mempercayai tuduhan tersebut sejak awal. Keyakinannya akan keaslian ijazah presiden tidak tergoyahkan, dan ia memandang seluruh kontroversi ini sebagai gangguan yang tidak perlu. Meskipun Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi, tidak menemukan unsur pidana, dan dengan demikian menutup kasus spesifik tersebut, proses hukum terkait lainnya berlanjut di bawah yurisdiksi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta atau Polda Metro Jaya. Penyidikan Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu, khususnya melalui video yang beredar di media sosial, bukan penyelidikan ulang langsung terhadap keaslian fisik ijazah yang telah ditangani Bareskrim. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradi, memberikan perkembangan terbaru mengenai penyelidikan terpisah ini. Ia mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait laporan polisi tentang dugaan ijazah palsu, yang dalam konteks ini tampaknya lebih berkaitan dengan tindakan fitnah dan misinformasi, masih merupakan kasus yang aktif. Penyelidikan paralel ini menyoroti kompleksitas dalam menangani tidak hanya klaim inti, tetapi juga cara klaim tersebut disebarkan dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya melalui pencemaran nama baik. Selama kontroversi ini, Universitas Gadjah Mada atau UGM, institusi yang menganugerahkan gelar S1 Kehutanan kepada Presiden Joko Widodo, secara konsisten telah menegaskan keaslian kredensial akademiknya. Sebagai sumber utama ijazah tersebut, sikap UGM sangatlah penting. Universitas tersebut dalam beberapa kesempatan ketika isu ini muncul selama bertahun-tahun telah menegaskan kembali bahwa Joko Widodo adalah alumnus yang sah dan ijazahnya asli. Sikap tegas dari institusi akademik yang sangat dihormati ini memberikan benteng yang kuat terhadap tuduhan yang terus-menerus, menambah bobot yang cukup besar pada klaim keaslian. Mendukung temuan resmi dan pernyataan konsisten UGM, analis komunikasi politik Henry Satrio, yang sering dikenal sebagai Hensat, juga memberikan pandangnya mengenai masalah ini. Kisah tuduhan seputar ijazah Presiden Joko Widodo telah menempuh jalur yang kompleks, dari bisikan media sosial hingga laporan resmi dan akhirnya penyelidikan resmi. Temuan definitif dari Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah S1 Presiden dari Universitas Gadjah Mada adalah asli dan tidak ditemukan unsur pidana, menandai resolusi penting terhadap inti kontroversi ini. Pernyataan resmi ini, yang didukung oleh penegasan konsisten dari UGM, seharusnya menjadi landasan bagi pemahaman publik, secara efektif menutup bab mengenai klaim kredensial akademik palsu kepala negara. Kecaman keras Bahlil Lahadalia terhadap tuduhan tersebut sebagai keterlaluan dan seruannya agar bangsa ini fokus pada upaya yang lebih produktif sangat relevan dalam konteks ini. Kemajuan bangsa bergantung pada upaya kolektif dan fokus bersama pada tujuan konstruktif, daripada terjebak dalam kontroversi yang memecah belah dan pada akhirnya tidak berdasar, yang hanya berfungsi untuk mengalihkan perhatian. Pada akhirnya, penyelesaian isu ijazah ini menggarisbawahi pentingnya mengandalkan informasi yang terverifikasi dan menghormati hasil proses hukum dan investigasi yang semestinya.